Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan final akuntansi keperlakuan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 10773113719 dari kelas akuntansi 19D. Next. Di sini saya akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Yang kedua, aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Yang ketiga, aspek keperilakuan pada akuntansi sosial. Next. Teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu dilema bisnis. Strategi naik dalam membuat image, yaitu dengan mensponsori seorang atlet atau suatu klub olahraga, sehingga akan timbul image bahwa naik dipakai oleh para atlet terkenal. Hal ini tidak dilakukan oleh saingannya, seperti Reebok yang justru hanya mensponsori suatu event olahraga saja. Disinilah pembuktian kekuatan merek dagang, banyaknya masalah ataupun konflik yang terpublikasi tidak akan membuat konsumen beralih ke merek lain. Hal ini dikarenakan ikatan psikologis antara Nike dengan konsumen fanatiknya telah terjadi, selebihnya konsumen yang menilai. Next. Memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Didasarkan pada kekurangan riset yang berorientasi kelompok dalam bidang akuntansi, sepertinya lebih menguntungkan untuk menggunakan sejumlah signifikansi bahasan ini untuk mengkaji masalah dasar dalam perilaku kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini. Yang pertama yaitu gambaran umum dari konsep yang berhubungan dengan komposisi kelompok dan keanggotaan. Yang kedua yaitu mengkaji bagaimana kelompok individual berinteraksi dalam pertemuan. Yang ketiga, gambaran umum tentang teori strukturasi adaptif. Yang keempat, berfokus pada teori waktu, interaksi, dan kinerja. Next. Komposisi dan keanggotaan kelompok. Sejak lama telah diakui bahwa interaksi kelompok adalah unggul dibandingkan dengan individu yang bekerja sendirian, dan sebagian besar resolusi tugas. Meskipun demikian, sejumlah faktor dapat mempengaruhi keberhasilan kelompok, termasuk keragaman anggota kelompok, fungsionalitas kelompok, dan familiaritas konsistensi dari anggota kelompok. Next. Dinamika keanggotaan. Sifat dasar kelompok dan bagaimana kelompok berperilaku ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok sentral dalam kelompok studi. Sebelumnya, masalah keanggotaan barangkali merupakan kekurangan terbesar dalam riset kelompok. Next. Formasi kelompok dan peranan anggota. Peranan pada umumnya didefinisikan dalam riset kelompok kecil sebagai posisi dalam kelompok, misalnya status dengan hak kewajiban, serta satu atau lebih anggota yang lain dalam kelompok. Next. Rapat. Adapun beberapa aktivitas rapat. Aktivitas ini digunakan untuk menentukan arah dan fokus dari rapat, mengundang individu yang tepat untuk hadir dan menjalankan rapat dengan efektif. Next. Adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Ketika kelompok berpartisipasi dalam rapat dan jenis kerangka kerja atau aktivitas tim lainnya, organisasi atau pimpinan sering berusaha mengarahkan usaha kelompok melalui instruksi, struktur, dan hierarki kelompok, alat pendukung, teknologi, dan sebagainya. Next. MC Grade memperkenalkan teori waktu, interaksi, dan kinerja
kinerja dengan tujuan khusus untuk mengintegrasikan literatur kelompok kecil yang terpecah-pecah ke dalam teori integratif tunggal tentang bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh kumpulan faktor-faktor lingkungan, teknologis, sosiologis, dan psikologis. Next. Isu metodologis dalam riset kelompok. Masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi perilaku atau pada kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ad hoc dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Next. Masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Adapun beberapa masalah, pertama kinerja kelompok kerja, kelompok hierarkis, dan proses tinjauan audit mengintegrasikan komputerisasi sistem dukungan kelompok. Next. Adapun contoh kasus bab 20. Relevansi nilai pengetahuan tentang investasi dan manfaatnya bagi investor kelompok mahasiswa Febis Iain Ponorogo Yunita Rahmawati. Aktiva, Jurnal Ekonomi Syariah, pasar modal merupakan sarana edukasi publik yang intensif dan berkelanjutan guna mengubah paradigma masyarakat dari saving society ke investing society. Investasi di pasar modal membuka peluang semakin mudahnya berinvestasi. Diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis yang menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli dalam melakukan investasi di pasar modal. Next. Baiklah, untuk bab selanjutnya yaitu teori komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik interpersonal yang paling sering disebutkan, karena individu menghabiskan 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi seperti menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Next. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses mempertukarkan informasi antar dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Informasi pada umumnya didefinisikan sebagai materi atau energi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan dari sistem-sistem yang saling berinteraksi. Next. Adapun pengertian dan fungsi komunikasi. Komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Robbins, memiliki 4 fungsi utama dalam suatu organisasi. Pertama, yaitu pengendalian, yang kedua, motivasi, yang ketiga, pengungkapan emosional, dan yang keempat, informasi. Next. Adapun beberapa model akuntansi. Pertama, model Laswell, kedua, model Shannon atau Weaver, yang ketiga, model SCMR Berloh, model keempat, model Wesley atau McLean, model kelima, model permusyatan komunikasi, yang terakhir, satu model komunikasi. Next. Adapun hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Ada dua, yaitu dimensi vertikal dan dimensi lateral. Adapun jaringan informal dan jaringan formal. Jaringan formal ini bersifat pada umumnya vertikal. Kemudian jaringan informal itu biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah. Next. Adapun variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Ada dua aspek yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, yaitu kredibilitas atau kesamaan antara penerima. Next. Adapun beberapa masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama yaitu penghalang komunikasi antar pria dan wanita. Next. Masalah yang kedua yaitu komunikasi yang benar secara politis. Next. Adapun contoh kasus bab 21.
Yang pertama yaitu Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat Metode Freeze in Freeze Out Studi Kasus Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Rumah Sakit Bayangkara Lampung merupakan salah satu jenis rumah sakit kepolisian umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pramuka nomor 88 Raya Basa, Kota Bandar Lampung. Apotek Farmasi Rumah Sakit Bayangkara bergerak di bidang farmasi dengan menjual berbagai jenis obat. Namun selama ini masalah yang dihadapi pihak apotek, proses pencatatan sisa obat dan stok tidak sesuai dengan kondisi persediaan dan masih sangat acak-acakan dalam persediaan obat serta lama pelayanan karena kekurangan sumber daya. Sebagai solusi, maka dibangunnya sistem persediaan obat pada Rumah Sakit Bayangkara. Next. Bab selanjutnya yaitu aspek keperlakuan pada akuntansi sosial. Adapun permasalahan dalam sosial Indonesia. Pertama, dihentikan operasinya karena masalah lingkungan dan masalah kemasyarakatan di sekitar industri tersebut. Dan kedua, menghentikan kegiatan produksi karena faktor stabilitas ekonomi. Yang ketiga, mendapatkan protes dari masyarakat setempat sehubungan dengan masalah limbah industri dan pencemaran lingkungan. Next. Pengertian akuntansi sosial. Matway 1993 mengartikan akuntansi sosial sebagai pengungkapan sukarela dari informasi kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat perusahaan untuk menginformasikan atau memengaruhi pembaca. Pengungkapan kuantitatif bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Next. Adapun tahapan perkembangan akuntansi sosial, Avatar Grace adalah seorang peneliti flora dan fauna yang berpendapat bahwa lingkungan Pandora mempunyai sistem biobotanical neural network. Biobotanical neural network ini mempunyai satu kesatuan dalam sistem alam yang tidak dapat dipisahkan. Bila satu dihancurkan, akan berpengaruh kepada yang lain. Next. Adapun beberapa fase pada akuntansi sosial. Fase pertama yaitu fase Howard Bowen, fase kedua Kate Davis, fase ketiga US Commit for Economic Development. Next. Fase keempat mandatory regulasi Prancis pertama di dunia. Fase kelima runtuhnya ekonomi sosialis. Fase keenam balance scorecard. Next. Adapun respon perusahaan sebelum 1962, beberapa perusahaan dinilai mempunyai reputasi menjadi warga negara yang baik. Reputasi tersebut diperoleh karena perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi produk dengan mutu yang baik, memperlakukan para pekerja dengan hormat atau respek, memberikan sumbangan kepada masyarakat, atau membantu fakir miskin. Next. Akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Teori dasar akuntansi sosial datang dari A.C. Pigou pada tahun 1948 melalui analisis biaya dan manfaat sosial. Pigou adalah seorang ahli ekonomi non-klasikal yang memperkenalkan mengenai ide biaya sosial dan manfaat dalam ekonomi mikro 1920. Next. Menurut Pigou, optimalitas Pareto hanya dapat dicapai jika manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal. Perbedaan antara Pigou dengan model ekonomi tradisional di mana pendapatan marginal setara dengan biaya marginal berasal dari perbedaan antara manfaat sosial dan pribadi dengan biaya sosial dan pribadi. Next. Salah satu alasan utama dari lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan dalam mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas
atas 3 langkah, yaitu menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. Yang kedua, mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan. Yang ketiga, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Next. Adapun contoh kasus bab 22. Pemahaman dan kepedulian penerapan Green Accounting studi kasus UKM tahu di Sidoarjo. Santi Rahmadewi. Pabrik tahu adalah salah satu industri yang memiliki perkembangan terbesar di Indonesia dan juga salah satu kontribusi terbesar terhadap limbah industri. Saat ini di Sidoarjo ada sekitar 90 UKM industri tahu. Oleh karena ini, penelitian ini berfokus pada kesadaran lingkungan, memahami biaya lingkungan, akuntansi hijau, dan aplikasinya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, masih banyak industri yang akan tidak menyadari pada pelestarian lingkungan dan biaya, dan tidak ada yang benar-benar menerapkan konsep akuntansi hijau. Namun, pemilik UKM bersedia untuk mengalokasikan biaya lingkungan jika pemerintah membutuhkan itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.